Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Agung, siswa dari jurusan Teknik Mesin semester 5. Di sini saya akan menyampaikan beberapa presentasi mengenai meteorologi dan kalibrasi beserta prosedurnya. Untuk materi presentasinya, yang pertama adalah pengenalan meteorologi, pengenalan kalibrasi, prosedur kalibrasi. Untuk meteorologi di sini adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran atau disebut juga dengan the science of measurement. Di sini mengapa kita perlu mengetahui tentang meteorologi, yaitu tentunya supaya untuk mengetahui pengukuran itu dapat dilakukan dengan benar dan hasilnya dapat dipercayai. Selanjutnya, dalam ilmu meteorologi, pembidangan meteorologi ilmiah sesuai BIPM yaitu Biro Internasional Timbangan dan Takaran berlokasi di Paris, Prancis. Di sini meteorologi belajar tentang massa dan besaran terkait. Yang pertama, yang kedua tentang kelistrikan, panjang dimensi, waktu dan frekuensi. Yang kelima adalah suhu. Selanjutnya radiasi, anion dan radioaktivasi. Yang ketujuh fotometri dan radiometri. Yang kedelapan adalah akustik dan jumayat. Selanjutnya kita masuk ke kalibrasi. Pengertian dari kalibrasi adalah kegiatan untuk menghubungkan nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai yang sudah diketahui tingkat kebenarannya yang berkaitan dengan besaran yang diukur. Di sini kalibrasi mempunyai arti yaitu mengukur hasil nyata dari suatu alat dan dikaitkan atau dicocokkan dengan nilai hasil yang sudah diketahui dari suatu alat yang sudah standar. Selanjutnya adalah hasil kalibrasi. Hasil kalibrasi diukur dari korelasi alat ukur KA atau ketidakpastian UA. Dengan rumus KA sama dengan PS minus dikurangi dengan PA plus minus UA. Nah, PS di sini adalah penunjukan standar dan PA penunjukan alat ukur. Tujuan dari kalibrasi tersebut adalah memastikan bahwa penunjuk alat tersebut sesuai dengan hasil yang standar. Yang kedua adalah menentukan akurasi penunjukan alat. Ketiga adalah mengetahui keadaan alat bahwa alat tersebut keadaan oke dan bisa dipercayai. Selanjutnya adalah prosedur acuan. Prosedur acuan adalah suatu prosedur untuk melakukan pengujian, pengukuran, dan analisis yang telah diakui dengan sesama dan dikontrol dengan ketat. Di sini kita mengacu kepada JIS, yaitu Japanese Institute Standard. Adalah satuan internasional yang kita acu adalah sistem satuan internasional atau yang disebut dengan SI. Dikeluarkan pada tahun 1960 pada pertemuan ke-11 GMP atau disebut dengan General Conference of Weight and Measurement. Contoh satuan dasar SI yang sudah kita ketahui adalah satuan panjang yaitu meter, satuan massa kilogram,
Satuan waktu second, satuan temperatur termodinamika adalah Kelvin, satuan molekul adalah mol atau disebut dengan M atau dilambangkan dengan M. Selanjutnya, beberapa aturan mengetahui penulisan SI. Prefix halus dituliskan tanpa spasi di depan simbol satuan. Contohnya adalah cm, ditulis dengan cm, bukan c spasi m. Tidak boleh menggabung prefix. Contohnya 10 pangkat 4 kg, ditulis 1 mg, bukan 1 mikrokilogram. Simbol tidak dituliskan dalam huruf besar, kecuali merupakan berasal dari nama orang atau awalan dari kalimat. Contoh, satuan Kelvin. Di sini dituliskan dengan K besar. Simbol tidak berubah dalam jamak atau plural, tidak ditambahi dengan S aksen. Selanjutnya adalah tentang ketidakpastian atau uncertainty. Ketidakpastian adalah parameter yang menetapkan tentang nilai yang di dalamnya diperkirakan terletak nilai kuantitas yang diukur. Maksudnya adalah di sini ketidakpastian adalah selisih antara besaran yang kita ukur dengan perbandingan standar yang kita acu. Nah, contohnya di sini adalah ada suatu mistar dengan hasil pengukuran 1,55 cm plus minus 0,05. Di sini ditandai dengan tanda merah dan garis panah hijau itu melebihi dengan strip yang panjang. Di sini adalah ketidakpastian 0,05. Ketidakpastian 0,05 tersebut karena dipengaruhi resolusi alat, yakni 0,1 cm, sehingga nilai ketidakpastiannya setengah dari nilai resolusi. Nah, kita masuk ke sumber ketidakpastian dari pengukuran. Di sini ada dua, tipe A dan tipe B. Nah, kita masuk ke tipe A dulu. Ketidakpastian berasal dari tipe A, yaitu pengukuran berulang dari suatu proses kalibrasi itu sendiri. Kedua adalah metode kalibrasi. Ketiganya kondisi lingkungan. Di sini kondisi lingkungan harus sesuai dengan standar. Yang keempat adalah personil penguji. Di sini kita harus mengacu ke personil yang sudah bertalenta di bidangnya. Yang kelima adalah alat bantu atau media. Untuk masuk ke tipe B berasal dari luar proses kalibrasi. Di antaranya adalah sertifikasi standar, resolusi, spesifikasi alat, buku, atau jurnal penelitian. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kalibrasi. Prosedur kalibrasi diawali dengan identifikasi alat yang kita kalibrasi. Di sini identifikasi merupakan adalah mengidentifikasi bahwa alat tersebut layak untuk digunakan atau secara normal bisa digunakan. Kedua adalah membuat jadwal kalibrasi internal maupun eksternal. Maksudnya internal adalah jadwal dari sudah kita tentukan di kayak instansi atau di lingkup kita lab atau yang lainnya. Untuk yang eksternal merupakan dari luar, kita mengukurkan atau mengkalibrasikan di luar atau menyewa jasa. Yang ketiga, menyewakan alat dan bahan untuk kalibrasi. Yang keempat, melakukan kalibrasi itu tersendiri. Yang kelima, membuat laporan kalibrasi. Keenam adalah evaluasi hasil kalibrasi. Nah, di sini ada dua, sesuai standar atau tidak sesuai. Kalaupun sesuai,
Ini kita mencacat dan memasang label kalibrasi yang menunjukkan bahwa alat itu sudah terkalibrasi dengan hasil yang oke. Yang kedua, ada kemungkinannya tidak melakukan. Kita harus melakukan evaluasi data dampak dari penyimpangan alat tersebut, meliputi laporan dari kerusakan itu tersendiri ataupun prosedur perbaikan alat. Selanjutnya adalah poin-poin yang kita harus perhatikan dalam penerapan sistem kalibrasi. Di sini yang pertama adalah daftar alat yang dikalibrasi. Tentunya kita kan ada banyak yang sudah dijadwalkan dan sudah di-listkan di standar daftar alat yang harus kita kalibrasi. Kita harus melihat daftar mana yang harus kita kalibrasi. Yang kedua adalah manual alat yang kita kalibrasi. Di sini bertujuan untuk melihat standar atau nilai bias alat yang diperbolehkan. Ketiga adalah personil kalibrasi yang terlatih. Maksudnya adalah dari eksternal kita harus melihat dari sertifikasi dari laboratorium yang kita tuju bahwa personil yang kita pakai adalah yang bersertifikat. Keempat adalah jadwal kalibrasi alat internal yang akan dilakukan sendiri maupun yang eksternal dilakukan oleh pihak luar, yaitu pihak laboratorium yang kita tuju atau yang lainnya. Yang kelima adalah laporan kalibrasi. Di sini mengapa penting? Karena laporan kalibrasi menunjukkan bahwa alat-alat yang sudah kita kalibrasi mendapatkan hasil yang oke ataupun yang tidak oke. Karena adalah catatan alat yang telah dikalibrasi. Di sini adalah catatan setelah kita kalibrasi. Untuk mereferensi kedepannya jadwal yang telah kita buat di kemudian hari. Yang ketujuh adalah cek form kalibrasi, meliputi nomor seri alat yang kita kalibrasi, tentunya personil kalibrasi yang berjasa dalam mengkalibrasi alat tersebut. Ketiganya ya tes alat ke lapangan, sudah oke atau tidak setelah kita kalibrasi, ataupun setelah kita kalibrasi ada suatu pencemaran yang berlebih. Selanjutnya adalah interval kalibrasi. Kalibrasi harus dilakukan secara periodik. Tentunya kita harus menjadwalkan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keempat adalah pemakaian dan pemeliharaan. Di sini pemakaian dan pemeliharaan adalah mengacu kepada seberapa sering kita melakukan pemakaian alat tersebut atau memelihara alat tersebut. Yang keempat adalah bisa dinyatakan dalam beberapa cara. Ini bertujuan untuk menentukan standar beberapa tahun atau hari maupun jam yang kita pakai aja untuk menjadwalkan kembali kalibrasi. Selanjutnya, sekian. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar melalui Sekian presentasi dari saya. Mungkin bila ada salah kata atau perkataan yang kurang tepat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.